Hai guys, masih ingat episode Kan Makan Sop Sapi Kuisen? Kali ini kita mau nyobain menu andalan mereka. Menu inilah yang berhasil mengantarkan Sop Kuisen yang berawal dari kaki lima menjadi restoran sop kambing ternama dengan beberapa outlet di Jakarta. Kesuksesannya menghidangkan sop kambing dengan kualitas premium ini tidak lepas dari persistensi pemiliknya dalam menjaga kualitas bahan-bahan yang digunakan dan cita rasa makanannya. Buat kalian penggemar sop kambing, tempat yang satu ini tentunya tidak bisa kalian lewatkan. Jadi sop kambingnya itu buat gue tuh one of a kind banget. Gue gak pernah menemukan sop kambing ini dimanapun yang sepengalaman gue gitu kan. Bukan sop kambing yang bening-bening banget, tapi juga bukan sop kambing yang base-nya santan gitu. Jadi dia basically sop bening, tapi karena dia pakai rempah dan pakai condiments-nya banyak, kayak tomat, kayak wortel, itu bikin sopnya ini jadi warnanya itu kelihatannya agak-agak coklat gitu. Dan kalau lu makan tuh wangi rempahnya tuh berasa banget gitu. Sangat berempah sekali dan rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya, very balance lah gitu. Dan daging yang dipakai tuh bener-bener daging premium, nggak ada di sini daging-daging murah tuh nggak ada. Lu nggak bakalan ngelihat silver skin tuh nggak bakalan gitu, nggak akan ngeliatin tetelan-tetelan begitu, tidak gitu. Jadi dia pakai daging, walaupun dia pakai tulang, kalau kalian lihat ya ada tulang, ada iga, itu semua itu daging semua gitu loh. Sum-sumnya juga ada gitu, jadi it's very premium lah bahannya gitu. Asli. Ini yang bikin kuisen jadi kuisen tuh ya sop kambingnya ini gitu. Sop kambingnya menurut gue salah satu sop kambing terunik yang pernah gue cobain. Dengan gue melihat yang unik adalah kuahnya ya. Kuahnya itu benar-benar, kalau biasa sop kambing pada umumnya kan ada kuah yang bening atau kuah yang keruh dengan santan gitu. Nah, ini tuh sop kambingnya benar-benar pas dihirup tuh ada asinnya, ada manisnya, ada gurihnya, ada sedikit asamnya. Itu tuh menurut gua ini pasti banyak isinya tuh banyak rempah-rempah yang dipakai. Nah, itu yang membedakan kalau menurut gua sop kambing ini dengan sop kambing lain. Nah, di luar itu adalah yang membuat gua sangat terkesan adalah makan sup kambing yang tidak bau kambing gitu. Kadang-kadang kita kalau masuk ke restoran yang jualan sop kambing, biasanya kita masuk ke restorannya udah bau kambing. Nah, ini sampai kita duduk, kita makan, itu tidak ada bau kambing. Dan kita sempat lihat mereka kitchennya very clean gitu. Bener-bener nggak ada deh, nggak ada cium-cium bau-bau yang enak gitu. Bener-bener yang tadi Varian bilang ya, bener-bener mereka bisa pilih bahannya yang baik dan diolah dengan baik gitu. Nah, itu tuh sangat terasa ketika kita udah duduk dan kita udah makan di situ. Kalian bisa lihat satu mangkok itu full dengan dagingnya dan tulang-tulangnya gitu. Bener tuh berlimpah isinya. Jadi kalau menurut gue sangat worth it untuk harga yang dia kasih ya gitu, sangat worth it. Itu mungkin bisa dimakan sampai 2 orang. Ya kalau kita lagi lapar banget, kita bisa lah habisin sendiri. Nah, cuman sensasi yang dikasih dengan kuah yang berlimpah dan makannya hangat-hangat, itu sih enak banget sih kalau menurut gua. Gitu. Next kita ada nyobain ayam gorengnya. Ayam gorengnya ini ya, dia pakai ayam kampung, jadi size-nya nggak gede. Tapi kalau lu makan, itu bumbunya ngeresep dengan sangat baik sekali. Jadi ada ada juicy-nya, gurihnya. Itu pas banget, tipikal ayam goreng Indonesia banget deh pokoknya deh gitu loh. Bukan ayam goreng franchise-an gitu. Dan dimakannya ini sama sambal terasinya ini juga
spicy, pedes gitu. Well balanced banget, pairingnya cocok banget. Udah gitu dimakannya pakai nasi. Nasinya di sini mereka juga nasinya pulen, pas banget lah gitu loh. Jadi buat yang nggak suka makan kambing, ini menu yang oke juga buat kalian buat cobain. Dari begitu datang itu udah bisa dilihat ayamnya yang dipakai ayam kampung. Dan dia bisa goreng dengan sangat crunchy gitu. Nah enak banget ketika kita tuh makannya, dia ada cabenya, sambelnya. Kita makan dengan ayam gorengan dengan sambelnya itu enak banget sih. Crunchy, ada pedas-pedasnya lewat sambel. Terus udah gitu kalian bisa makan dengan nasi panas, itu enak. Supnya ini adalah sup yang dipakai sama Kuisen untuk bikin sop sapi mereka. Jadi basically dia nggak terlalu banyak bumbu ya kan. Jadi kalau dilihat kuahnya itu warnanya itu agak lebih ke bening, tapi gurihnya dapat banget ya. Kaldunya dapat banget, ngaldu banget ini kuahnya. Dan buntutnya ini dagingnya berdaging sekali gitu kan, sangat berdaging dan masaknya bagus, jadi empuk, nggak cocok banget buat yang ya mau anak muda kek, mau orang tua kek, anak kecil kek. Ini menu all around lah gitu loh, semuanya bisa makan dan gurih, enak. Sama pas datang gue lihat sop buntut, ketika datang kuahnya bening seperti sop buntut pada umumnya, tapi begitu disendok tuh dalamnya dia banyak, potongannya banyak. Kadang-kadang kita makan sop buntut dengan harga yang lumayan gitu, kita bisa cuma dapat buntutnya sekitar 2-3 potong gitu. Nah ini tuh begitu disendok tuh banyak banget isinya gitu. Dan kuahnya itu menurut gua sangat comforting ya. Iga bakarnya ini sangat lembut sekali gitu. Jadi bisa dibilang makannya juga effortless. Dan bumbunya ini dimarinasi dengan baik. Jadi kalau dilihat tuh warna dagingnya tuh hitam banget. Itu karena bumbunya termarinasi dengan baik. Jadi di setiap gigitannya lu bisa ngerasain ada bumbu kecap manisnya, ada rempahnya juga gitu. Dan wow gitu. Mereka bukan spesialis jualan iga bakar, tapi iga bakarnya enak banget gitu. Iga bakarnya itu begitu nyampe, itu di atas udah banyak bawang bombanya, tomatnya itu berlimpah di atasnya. Dan yang gue suka ya, itu tuh tulang, dagingnya tuh bisa dengan mudah copot dari tulang gitu. Jadi bener-bener empuk banget dibikinnya, dan bener-bener itu kerasa black pepper ya, black peppernya tuh sangat berasa banget. Gurih deh, itu gurih banget. Kalau menurut gue enak sih ini iga bakarnya. Kalian juga harus cobain selain sop kambing ya. Ini bener-bener buat gue top banget iga bakarnya gitu. Jadi kalau bisa kalian lihat ya, dari restoran ini gue bisa bilang makanan di sini harganya di atas standar rata-rata dengan makanan sejenis ya gitu. Bisa dibilang harganya di atas standar. Kenapa? Karena buat gue pribadi, makanan enak itu kuncinya 3, pondasinya 3. Yang pertama bahan yang benar. Bahan yang benar dalam arti kualitas yang baik, ya kan? Bumbu yang benar, gitu loh, resep bumbunya. Dan yang terakhir itu cara masaknya yang benar. Dan Kuisen ini setiap kali bikin menu ya, pondasinya itu cuma 3 ini, kuncinya 3 ini. Mereka pakai bahan yang premium, mereka pakai bumbu-bumbu yang tepat, yang juga berkualitas, dan cara masaknya yang benar gitu loh. Dan itu semua mungkin kita bisa lihat, oh makanannya enak gitu. Mungkin ada beberapa orang bilang, wah makanannya mahal gini-gitu segala macam. Tapi kalian lihat nggak sih, kalau kalian bandingin rasanya
dengan kalau kalian tahu bahannya, di balik proses terjadinya makanan itu sampai bisa seenak itu, ada banyak sekali effort yang harus dikeluarin. Ada satu kunci yang gue lihat kenapa mereka bisnisnya bisa survive, apalagi sampai thriving lah, gue bisa bilang begitu. Kenapa thriving? Karena mereka tetap maksudnya buka cabang lagi dan buka cabang lagi gitu. Karena pelanggannya yang balik ke sana, mereka semua mengharapkan hal yang sama, kualitas yang konsisten. Ini yang gue lihat. Bahkan gue sempat ngobrol sama ownernya dan dia bilang sesimpel kayak kenapa dia pakai, kalau kalian lihat ya, cabenya ini pakai cabai hijau untuk makan sop kambingnya, pakai cabai hijau. Kenapa nggak pakai cabai merah? Kenapa dia bikinnya seperti itu? Karena dia merasa kalau dibikin sambelnya kayak sambel yang merah-merah gitu, itu akan ngerusak cita rasa si supnya, karena supnya sudah berempah. Jadi dia bikin cukup simple sambelnya, sambel hijau agak encer begitu, dan nggak banyak bumbu di sambelnya. Dan dia juga pakai jeruk nipis instead of jeruk limau, karena dia sendiri bilang, gue pernah cobain dan gue nggak terlalu suka, rasanya jadi merusak gitu loh, merusak keharmonisan si rempah-rempah yang udah ada di supnya gitu loh. Hal-hal kecil itu yang diperhatikan sama si owner ini yang buat gue bilang kayak wow, nggak banyak owner yang pay attention to small details gitu loh. Walaupun kita tahu sometimes small details matter gitu loh. Dan hal yang dia lakukan ketika dia melanjutkan bisnis ini dari orang tuanya, hal pertama yang dia lakukan adalah dia tidak merubah apapun gitu loh. Jadi dia berusaha menjalankan seperti apa yang orang tuanya jalankan, dan ada persistensi di situ dari sisi si ownernya. Sampai bahkan ada di satu kesempatan dia bilang sama gue begini, lu tahu nggak, waktu itu sempet sampai ada bumbu-bumbu yang kita, karena memang itu tidak ada di Indonesia, mereka harus import gitu kan. Dan waktu itu import lagi susah gitu. Mereka sampai bela-belain ke luar negeri hanya untuk beli bumbu. Hal-hal seperti itulah yang gue lihat membuat tempat ini survive, bahkan thriving, berkembang gitu loh. Karena ya itu tadi, kuncinya satu buat gue, persistensi. Kegigihan mereka berusaha untuk tetap jaga kualitasnya, tetap premium gitu loh. No matter what the cost lah, kita bilangnya begitu ya gitu. Jadi jangan kalian harapkan wah ini tempat bisa jadi lebih murah, tidak akan. Karena semua customernya tidak akan mengharapkan makanan ini jadi lebih murah, karena mereka tahu kualitas yang mereka harapkan dari tempat ini itu seperti apa. Dan itulah yang bikin customer-customernya itu balik lagi dan balik lagi. Overall menurut gue sangat setuju kalau dibilang sop kambing ini adalah sop kambing dengan kualitas yang premium ya. Begitu kalian duduk, kalian baru bisa merasakan bahan yang sangat baik, pemilihan bahan yang sangat baik, bagaimana mereka mengolahnya dengan baik, itu benar-benar bisa kalian rasakan dalam semangkok sup dan ayam goreng dan iga yang tadi kita cobain gitu. Kalian benar-benar bisa langsung merasakan itu di tempat. Ketika kita melihat, oh kenapa harus sup kambing kuisen gitu? Banyak sup kambing yang lain. Nah itu adalah poinnya. Kalau menurut gue, kayaknya pelanggan yang mau datang ke sini itu sudah tidak lagi melihat harga, tapi melihat bagaimana kualitas dan rasa ini tetap dijaga. Persistensi dan konsistensi adalah kunci dari restoran ini. Menjaga resep turun-temurun, sekaligus mengembangkannya menjadi lebih baik tanpa mengurangi unsur originalitas, bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun,
Sop Kuisen Medan berhasil melakukannya dengan baik. Sebuah inspirasi bagi para pengusaha kuliner di luar sana. Demikianlah episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.